Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nida Alufizain. Saya sedang praktek kerja di UKOT Herbalindo Malang. Saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kudus. Berikut adalah profil saya. Nama saya Nida Alufizain, umur saya 25 tahun. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kudus. Motto saya adalah jangan pernah merasa gagal saat belajar, karena itu adalah bagian dari sebuah proses. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saat saya melaksanakan praktek kerja di UKOT Herbalindo Malang. Yang saya akan bahas di sini adalah tentang pengemasan produk. Mari kita bahas tentang pengemasan primer terlebih dahulu dan pengemasan sekunder. Jadi yang pertama-tama yang akan saya bahas yaitu tentang pengemasan primer. Jadi pengemasan primer sendiri itu adalah lapisan pertama yang membungkus dan bersentuhan langsung dengan produk. Kemasan ini dapat memiliki efek langsung pada stabilitas dan umur simpan produk. Kemasan primer dapat berbentuk blister, strip, vial, ampul, dan botol. Pada kemasan primer ini saya memilih botol dan spesifikasi botol sendiri yaitu terbuat dari plastik. Jenis plastiknya yaitu PET, HDPE, dan PP. Botol harus kompatibel dengan produk, tidak boleh bereaksi dengan produk. Botol bisa berwarna putih dan bisa juga berwarna lain. Jadi ini contoh botol yang saya gunakan ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu kemasan sekunder. Kemasan sekunder sendiri yaitu berada pada lapisan setelah kemasan primer. Kemasan ini berfungsi untuk menambah proteksi terhadap kemasan. Kemasan sekunder dapat berbentuk kotak, karton, dan sebagainya. Spesifikasinya pada pengemasan sekunder biasanya mempunyai desain-desain yang menarik secara visual, yang berfungsi sebagai daya tarik awal ketika konsumen akan membeli. Desain tidak hanya bagus akan tetapi dapat berfungsi seperti arti dari sebuah kemasan itu sendiri. Jadi berikut adalah hasil desain kemas sekunder saya. Berikut ini yang sangat penting yaitu yang akan saya bahas tentang penandaan pada label botol dan dus sekunder obat tradisional. Jadi yang selanjutnya yaitu informasi penandaan. Informasi penandaan sendiri itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama identitas produk. Yang kedua yaitu formula dan cara penggunaan. Yang ketiga khasiat dan keamanan. Yang keempat informasi perusahaan, dan yang terakhir yaitu informasi lainnya. Yang pertama itu kita akan bahas tentang identitas produk. Identitas produk sendiri ada nama produk, ukuran, isi, berat, nomor izin edar, nomor batch, dan kode produksi. Lalu selanjutnya formula dan cara penggunaan. Formula dan cara penggunaan sendiri ada komposisi bahan aktif, bahan tambahan, aturan pakai, atau cara penggunaan. Sedangkan khasiat dan keamanan berisi khasiat, peringatan jika ada, kadaluarsa, kondisi dan penyimpanan. Yang selanjutnya informasi perusahaan. Jadi informasi perusahaan itu ada nama dan alamat perusahaan. Sedangkan informasi lainnya yaitu seperti logo, tulisan jamu, kalimat pereda nyeri, haid, dan informasi lainnya. Jadi berikut adalah contoh identitas produk, yaitu nama produk pada label yang sudah saya desain. Lalu selanjutnya ada nomor izin edar, nomor batch, atau kode produksi. Nomor izin edar atau NIE diawali dengan tulisan COM yang diikuti dengan 2 huruf dan 9 digit angka. NIE pada penandaan harus sesuai dengan NIE pada SK persetujuan registrasi.
nomor batch atau kode produksi sesuai dengan dokumen induk produksi dan disertai dengan arti penomoran. Jadi ini contoh pada label yang saya desain. Ada kode produksi, nomor batch, tanggal produksi, POM TR, dan expire. Lalu selanjutnya yaitu formula dan cara penggunaan. Untuk formula dan cara penggunaan itu ada komposisi dan bahan aktif. Komposisi dan bahan aktif wajib dicantumkan. Jumlah bahan yang tercantum dalam formula harus dalam satuan matriks, miligram atau gram. Bahan yang berasal dari tumbuhan atau ekstrak tumbuhan dicantumkan sesuai nama latin tumbuhan. Jadi ini contoh pada label yang saya buat ya teman-teman. Ada komposisi, tiap kapsul mengandung ekstraknya setara dengan carica papaya dan yang lainnya. Dan selanjutnya itu yaitu aturan pakai atau cara penggunaan. Aturan pakai atau cara penggunaan dicantumkan sesuai dengan hasil evaluasi. Aturan pakai ditentukan berdasarkan beberapa literatur yang didapat, lalu diambil aturan pakai yang paling kecil dari beberapa literatur yang ada. Ini contoh pada label yang saya buat, yaitu aturan pakai 3 kali sehari 1 kapsul setelah makan. Yang selanjutnya yaitu khasiat dan keamanan. Khasiat dan keamanan itu klaim khasiat dicantumkan sesuai dengan hasil evaluasi. Ketentuan klaim, manfaat setiap bahan baku yang tercantum dalam komposisi didukung 3 pustaka. Klaim kegunaan yang diajukan dan dicantumkan pada penandaan harus sama dan didukung oleh data empirik atau data dukung jurnal ilmiah. Berikut contoh pada label. Yang selanjutnya yaitu informasi perusahaan. Informasi perusahaan itu wajib dicantumkan minimal nama kota dan negara. Pencantuman produsen diproduksi oleh UD Megah Herbal Jaya Malang, Indonesia. Berikut contoh label yang saya buat. Lalu selanjutnya yaitu informasi lain. Informasi lain itu ada logo dan tulisan jamu. Wajib dicantumkan untuk obat tradisional yang diproduksi di Indonesia. Ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri label kemasan dan juga pada kemasan sekunder. Logo dicetak dengan warna hijau di atas dasar warna putih atau warna lain yang mencolok, atau kontras dengan warna logo. Tulisan jamu harus jelas dan mudah dibaca. Dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang mencolok, kontras dengan tulisan. Jadi ini contoh label yang saya buat. Lalu selanjutnya ini dus sekunder yang saya buat. Jadi setelah kita bahas pengemasan primer dan sekunder, selanjutnya itu ada pengemasan dus tersier. Kategori kemasan dus tersier sendiri digunakan untuk mengemas produk yang telah ada dalam kemasan sekunder. Jadi kemasan tersier itu ada di luar kemasan sekunder dan berfungsi saat proses distribusi atau pengiriman produk. Kemasan tersier dapat berbentuk dus, kontainer, barel, dan sebagainya. Jadi ini contoh kemasan tersier ya teman-teman. Jadi kemasan tersier itu ada di paling luar, lapisan paling luar setelah kemasan sekunder. Yang pertama yaitu botol, kemas primer, lalu kemas sekunder, dan yang terakhir itu kemas tersier. Nah, ini adalah contoh kemas tersier. Terima kasih teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua ya.
Kalau ada pertanyaan bisa hubungi kontak personal di bawah ini ya. Jangan lupa like and subscribe.